Selama pandemi sih saya jadi ada kegiatan baru aja paling. Kok milih itu mas? Itu kan resikonya kan tinggi tuh mas. Pandemi ini juga resikonya tinggi kalau keluar rumah. Nanti terakhir ngobrol katanya di sini nggak ada aman-aman aja. Aquaman ya berarti ya? Aquaman free dive itu berarti ya? Aquaman film. Oh iya sih berarti. Selain nahan nafas ada yang susah loh mas? Ya bayar itu tadi, bayar. Nahan kangen. Apa? Nahan kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Real Talk. Perletum 87 with Pradikta Wicaksono. Iya. Gimana sehat kabarnya? Baik. Iya, menang aku. Boleh. Mas Dikta spesial loh ini. Jadi itu Mas Dikta datang ke kita ini tuh karena beliau melihat podcast kita itu kok seru ya, kok menarik ya. Akhirnya beliau ini ngontak kita ya. Akhirnya dengan secara gembira kita undang datang ke sini. Walaupun ini adalah sangat basa-basi. Mas Dikta gimana kabarnya tadi? Sehat ya? Tadi sehat tadi. Kalau besok insya Allah? Besok insya Allah lebih sehat. Lebih sehat ya, amin. Tapi selama pandemi kali ini untuk kesehatan naik turun apa stabil mas? Kayaknya naik turun sih ya. Nah ini naik turun itu kesehatan sama dengan income atau gimana nih? Income selalu naik. Naik dong. Ya, selalu naik ya. Sombong. Karena dengan rezeki dari Tuhan ya. Amin. Oh, ini salah satu quote dari Pradikta Wicaksono. Biar nggak pesimis. Amin. Kabarnya masih stand up ya? Kenapa? Stand up. Saya Pradikta Wicaksono. Sorry. Wicaksono. Bukan Pradikta Wicaksono. Pradikta, proyeknya apa nih selama pandemi? Proyeknya nggak ada ya, gitu. Oh iya? Nggak ada sih. Di rumah aja. Saya taat sama peraturan aja. Disuruh di rumah gitu. Kalau sama Yovie Nununya? Yovie Nuno juga nggak ada. Nggak ada ya, tapi nggak goyang toh selama pandemi kayak gini. Tapi ada sempat kepikiran nggak untuk buka usaha atau ngapain gitu? Selama pandemi sih saya jadi ada kegiatan baru aja paling free dive. Oke, oh jadi Instagramnya Mas juga ya? Saya free diving sekarang, terus lagi mau ngambil instructor, jadi mau ambil instructor. Di mana Mas kalau biasanya? Di Jakarta. Jakarta. Tapi masih dalam artian masih lingkup Jakarta nih, masih belum ke arah Labuan Bajo. Oh udah. Maksudnya Jakarta itu base klubnya, sekolah free dive-nya itu base-nya di Jakarta. Tapi kita udah kemana-mana. Mas itu kan biasanya kan kalau free dive kan ada kategorinya nih, kedalaman. Mas kita ngambil yang kemana tuh? Jadi bukan kedalaman ya. Kalau free dive itu ada levelnya. Level 1, level 2, level 3 instructor. Jadi kalau level 1 itu basicnya free dive. Okay. Jadi ada requirement-nya kita harus bisa lulus dive ke 16 meter. Okay. Terus kalau kita nyebutnya dynamic, itu kita harus nempuh jarak 40 meter. Okay. Terus nahan napas 2 menit. Ya, terus ujian tulis sama rescue gitu. Tahan nafas? Ya. 2 menit? Kan free dive. Free dive itu kita menyelam tanpa alat bantu. Tanpa oksigen itu kan? Ya, kalau pakai oksigen itu scuba namanya. Oke. Gitu. Tapi nanti gini kan Mas? Ini kalau jadi kalau baru-baru mulai free dive itu namanya nose clip. Kita nggak pakai nose clip. Oke. Gitu, jadi kita pakai masker, goggle itu namanya masker itu, pakai itu biasanya kalau yang awal-awal gitu. Tapi kalau udah yang pro, yang udah ngejar depth-nya tuh sampai lebih dari 100 meter, biasanya baru pakai nose clip dia. Kenapa kok milih itu Mas? Itu kan resikonya kan tinggi tuh Mas. Pandemi ini juga resikonya tinggi kalau keluar rumah. Jadi kita milih aja mendingan yang resiko tinggi tapi lebih bermanfaat kayaknya gitu. Daripada resiko tinggi ke warung-warung, mendingan free dive. Boleh tepuk tangan. Orang ganteng mah bebas nih ngomong apa. Tapi kan biasanya kan teman-teman yang di pandemi ini kan ada olahraga baru sepeda nih yang lagi viral nih. Ikutan sepeda apa enggak Mas? Enggak. Lebih milih free dive ya? Free dive aja lah, sepeda sakit biji kan. Gitu itu kalau di dasar laut itu ikan-ikannya juga PPKM enggak sih? Ikan-ikannya apa jaga jarak juga ikan-ikannya? Kebetulan enggak. Enggak. Kemarin sih terakhir ngobrol katanya di sini enggak ada aman-aman aja.
Ganteng-ganteng banyak lah. Mas Dikta, ketika Mas Dikta free dive nih turun ke bawah, hal yang pertama buat pemula, biar kita nggak takut. Biasanya kan kita kan sok-sokan, blur ke pantai, blur ke kolam renang yang tinggi-tinggian. Apa nih biar kita nggak takut nih? Kalau di free dive tuh sebenarnya asal kita tahu tekniknya kan nanti di level 1 tuh diajarin teknik cara ngambil napas yang benar, cara ngambil napas sebanyak-banyaknya, terus cara nahan napas gimana, terus kalau free dive itu intinya adalah relax, kita harus relax apapun situasinya, karena olahraga mental free dive. Nggak boleh panik ya berarti? Iya, jadi nggak boleh panik karena kita kan butuh oksigen yang banyak. Kalau kita panik oksigennya akan cepat kebakar gitu. Maksimal dulu pernah sampai turun kedalaman berapa? Kalau saya paling dalam 38 meter. 38 meter. Itu di pantai apa Mas kalau di Jakarta Mas? Waktu itu saya di Pramuka di Pulau Seribu. Waktu itu di Pulau Seribu, 38 meter. Berapa menit di dalam laut Mas? Paling semenit doang. Tapi di free dive tuh ada beberapa disiplin. Kalau di kompetisinya tuh ada static apnea. Static apnea tuh kita pure cuma nahan napas di air. Cuman diem aja nahan napas di air. Itu world recordnya itu 11 menit. Iya. 11 menit. Itu rekor dunia 11 menit. Terus ada yang depth tuh yang kedalaman, rekornya tuh kalau nggak salah 135 meter. Gitu. Terus ada yang di kolam renang di poolnya itu ada yang sampai 200 atau 300 meter. Nah napas itu ada yang sebenarnya orang tuh pada bilang nahan napas di free dive tuh, wah ini superhuman nih gitu. Iya maksudnya bisa nahan napas 5 menit lo Dikta gitu misalnya. Sebenarnya itu bukan karena kita hebat, tapi karena emang kita training terus. Kalau orang training terus pasti lama-lama dia akan improve gitu. Kan tahu sisinya Mas ya? Ya kan gitu. Aquaman ya berarti ya? Aquaman free dive itu berarti ya? Aquaman film. Oh iya sih, betul sih. Ada lagi yang yang dilakukan Mas Dikta selama pandemi selain free dive? Apa ya? Itu free dive ambil foto kan kalau aku lihat di Instagramnya? Iya jadi kalau free dive awalnya kan aku free dive doang. Saya cuma free dive aja, saya mau tahu gitu. Maksudnya pengen jadi atletnya aja gitu. Tapi lama-lama setelah saya lihat-lihat kok orang-orang enak banget, apalagi instruktur saya gitu. Kok nih enak banget gitu ya, maksudnya dia sambil nyelam, foto, terus hasilnya bagus lagi gitu. Kenapa nggak nyoba aja sekalian? Ternyata ketagihan. Nah ini kan udah terjun sampai 38 meter lah ya. Awalnya itu tahun berapa Mas? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu, ya emang bener-bener pandemi itu berarti? Nganggur ya berarti ya? Iya, Semangat deh. Nganggur tapi bermanfaat. Kalau kita kan nganggurnya kan mikir Mas. Terus mikir, PPKM, kan apa-apa. Semisal nih Mas, kalau aku nih mau ikutan ke free dive, hal yang pertama tak lakuin ngapain? Pertama kan belajar di kolam renang dulu kan ya? Enggak. Pertama bayar dulu. Anjing. Loh? Anjing, ya bener. Di sini boleh ngomong kasar ya? Boleh. Boleh, iya. Kasar itu pentol Mas. Iya betul. Apa guyu? Apa selain bayar? Bayar, nanti dikasih teori dulu. Apa itu free dive? Terus apa aja yang harus dilakukan, tekniknya apa aja, terus apa yang nggak boleh dilakukan di free dive, terus gearnya apa aja yang dipakai gitu. Nanti baru kita full session dulu, jadi nggak langsung ke dalam. Kita belajar finning dulu. Jadi di free dive itu sebenarnya nggak perlu bisa berenang. Orang yang nggak bisa berenang pun bisa free dive. Gitu. Banyak free diver jago tapi nggak bisa berenang. Gitu. Berarti sama kayak pendaki gunung ya berarti ya? Kita tahu gearnya dulu apa yang kita mau. Iya sama, kurang lebih disiplinnya tuh sama. Disiplinnya gitu, kita harus tahu disiplinnya apa aja dan emang harus free dive itu olahraga mental dan muscle memory. Jadi apa yang kita lakukan setiap kali kita free dive itu akan ngulang terus. Jadi misalnya kita habis nahan napas, keluar dari air, misalnya kita ketawa-ketawa atau ngomong jorok itu anjing lu tadi gitu. Nah itu akan terus diulang. Jadi ada protokolnya ketika kita habis nahan napas, kita ada protokol, kita harus ngambil napasnya gimana, buang napasnya gimana untuk perbaikin itu. Pernah ketemu makhluk aneh nggak di dalam laut Mas? Pernah. Hewan itu mungkin? Pernah, waktu saya dive, saya lihat ini apa kayak ada ular, ternyata burung saya sendiri. Enggak bohong. Boleh lihat. Jangan, kok cabul nih. Gimana nih cabul? Ikutan mengkerut gitu, enggak ya?
Di sini dia ngewer di sini. Segini. Lumayan. Mas Dikta. Heeh. Tapi kan itu pakai wetsuit juga apa enggak sih? Pakai wetsuit. Oh pakai wetsuit ya. Tapi aku lihat Mas Dikta atasannya nggak pakai apa-apa. Wetsuit tuh sebenarnya karena gini, di free dive itu kan heart rate kita turun. Kita tuh menurunkan heart rate. Oh kayak sepeda ini ada treatnya. Iya, jadi kalau sepeda kan tinggi. Olahraga lain tuh sebelum kita lakuin kita harus pemanasan kan, harus naikin heart rate. Nah kalau free dive itu, kalau mau melakukan free dive itu nggak boleh capek kita. Jadi kalau kompetisi misalnya udah mau dipanggil gitu, giliran dia tidur dulu, tidur. Nanti kalau panggil 5 menit sebelum ini dia baru bangun terus baru nyemplung ke air. Jadi heart rate harus serendah mungkin. Itu biar bisa. Nah itu bikin kita kedinginan, heart rate kedingin itu. Jadi kalau heart rate turun kita jadi kedinginan. Nah manusia tuh sebenarnya punya refleks namanya mammalian dive reflex. Itu tuh yang akan aktif kalau kita nyebur ke air, kita kedinginan tuh. Jadi refleksnya itu nyebabin detak jantungnya turun, terus sama pembuluh darah kita jadi ngecil. Jadi pembuluh darah kita cuman bukan ngalir, fokusnya ke organ vital kita kayak paru-paru, jantung, otak gitu. Yang lainnya jadi enggak, dan makanya kita jadi kedinginan gitu karena arternya turun gitu. Nah, si mammalian dive reflex itu yang harus dilatih sebenarnya buat di free dive. Oh, ya panjang sih ya berarti ya. Kalau ya mungkin sebulanan Mas ya pertama ya. Enggak kok, macam-macam. Maksudnya orang ada yang nyaman di air, misalnya ada yang suka di air. Pertama kali latihan, ada yang pertama kali latihan bisa nahan napas 4 menit langsung gitu. Iya. Aku buat nyampe ke 5 menit, nahan napas 5 menit aja butuh waktu setahun. Selain nahan nafas ada yang susah loh Mas? Iya bayar itu tadi, bayar. Nahan kangen. Apa? Nahan kangen. Waduh. Sange dia nih. Loh. Sange. Enggak ada lawan. Jadi nah, kalau kita ngomongin soal, tadi kan kita ngomongin soal hobi lah, itu bisa disebut hobi baru selama pandemi sih ya. Kalau aku pribadi sih hobi baru selama pandemi ya selain sepeda ya main bola. Nah tapi kalau Mas Dikta sendiri, Dikta Project-nya masih jalan apa enggak sih Mas? Dikta Project jalan, lagi proses album sih sebenarnya udah kelar. Lagunya udah selesai, video klip belum, terus cuman karena PPKM ini, terus kan kalau keluarin sekarang juga bingung juga kan, nggak maksudnya nggak sesuai inilah gitu, nggak jadi apa-apa juga. Jadi ya sabar aja, tunggu aja. Dari Mas Dikta di Yovian Uno sama Dikta Project itu duluan mana? Yovian Uno dulu berarti ya? Duluan. Sebenarnya Dikta Project tuh dari sebelum Yovian Uno aku. Oh. Jadi Dikta Project dulu tuh band trio gitu bertiga. Aku gitar, drummer sama bassis gitu. Terus sampai akhirnya aku masuk Yovian Uno. Dikta Project-nya vakum. Oke. Gitu. Terus akhirnya setelah 5 tahun kangen lagi gitu kan. Maksudnya udah lama nggak main gitar nih gitu. Akhirnya main gitar lagi. Bentuk lagi, maksudnya ajak teman-temanku lagi terus baru. Berarti Yovian Uno tahun berapa itu berarti gabung? Yang pas aku masuk? Masuk, oke. 2007. 2007, jadi 2007 dari Dikta Project mulai 2002 berarti? 2004. 2004. Oh katanya 5 tahun. Enggak kan dari sejak 2007. Sejak 2007 aku berhenti 5 tahun tuh. Jadi 2012 baru mulai lagi Dikta Project gitu. Nah, itu kan Mas Dikta ini kan masuk bareng sama Mas Windu kan ya? Windu Arya ya? Enggak bareng. Aku duluan. Oh Mas Dikta duluan. Baru Windura. Windura itu masuk 2014, 2013, 2014 sih? 2013. 2013 Windura. Ini kan Mas Windura ini enggang nih, resign nih. Ya. Mas Dikta gimana ya? Lanjut apa gimana? Lanjut tuh. Lanjut dong. Cuannya di sana banyak loh ya. Lanjut apa? Lanjut resign maksudnya? Enggak sama Yovian Uno lah. Dia mau menggiring enggak, saya masih di Yovian Uno sih kebetulan. Terus ya apa ini Mas? Perasaan Mas Dikta kehilangan partner panggungnya nih? Bahagia ya, maksudnya enggak lah, nggak mungkin lah. Maksudnya saya bahagia Windura bisa menemukan passionnya di kerjaan lain. Bisnisnya ya? Di bisnisnya, iya. Dia tuh sebenarnya passionnya di makanan, di gitu-gitu. Gitu. Maksudnya, tapi kita baik-baik. Saya sama Windura juga masih ketemu, masih tos-tos dada, masih cium-cium leher gitu. Masih sama ya? Kok kebiasaannya. Gitu. Oh, itu merah itu. Iya makanya. Windura suka ini? Windura sama. Kalau di Yovi selama Mas Dikta ada nih, itu udah berapa album Mas? 2007 kan berapa ya? Spare One, Only Eleven, The Only One, 5 ya? 5 apa 4 gitu? Tanya ke siapa? 5 sama 4.
ke ini ada siapa ini? 5. 5 kalau nggak 5. salah. Kalau Dita sendiri, Dita projectnya sendiri? Belum ada. Belum ada. Berarti album perdana nih habis ini nih. Mau video klip juga, sekalian album juga. Nah, selama di ini kan kehilangan partner nih. Pasti kangen sebuah gimmick dong. Sama gimmick panggung. Gak ada gimmick sama sekali. Saya nggak suka gimmick. Sukanya apa berarti? Sukanya mic yang lain. Mic Tyson. Gini Mas, kalau Mas Dikta sendiri kalau mengawali karirnya, emang cita-citanya emang lah di musisi atau di mana tuh? Cita-cita waktu kecil gitu. Dari awal dari kecil. Satpam. Serius? Serius. Nggak ada satpam yang seganteng sampean Mas. Loh, waktu kecil kan kita nggak ada yang tahu. Itu kita waktu ganteng karnaval? apa enggak. Waktu kecil, jadi kan aku sahabatan sama satpam dulu. Terus dia selalu bawa pisau, pisaunya keren. Oh, Ya dong, nggak ada pisau satpam yang nggak keren. Ada nggak pisau satpam nggak keren? Semuanya keren, bentuknya hitam, wah ini. Kapan satpam babi itu Mas? Loh, coba ada Google nggak? Satpam di sini itu bawa masalah Mas. Apa? Saya nggak ikutan ikatan satpam Indonesia. Isi ikatan satpam Indonesia saya nggak ikutan ya. Saya nggak ikutan nih. Saya menjunjung tinggi satpam. Masalah keluarga untuk beliau untuk bekerja gitu loh. Akhirnya dia kerja di satpam gitu loh Mas. Sekarang seragam satpam baru loh. Tahu. Kayak polisi. Iya. Ini perumahan kok ono cegatan tak kira ono polisi. Parno terus kan dia. Parno keluar rumah Parno gitu. Saya sih enggak, karena saya enggak berbuat salah gitu. Iya, kan cita-cita dari satpam. Iya. Tapi selama jadi musisi Mas, ada nggak sih yang dari keluarga yang menentang Mas? Dari keluarga yang menentang itu dulu sih papa. Apa oke? Papa menentang karena zaman dia ngeband dulu teman-temannya dia narkoba gitu. Oh. Minum, terus main cewek kali. Oke. Nggak tahu juga sih. Terus dia maunya saya jadi atlet gitu. Apa kalau boleh tahu Mas? Tenis. Oh iya. Itu tenis. Emang dari dulu emang tenis atau ada? Dari SD kelas 6 loh. Kelas 6 sampai SMA kelas 3 lah gitu. Ngalamin main kelereng apa nggak sih Mas? Saya telan malah kelereng. Main doang sih nggak telan malah pernah gitu. Iya. Serius? Kelereng main dong. Tahu kelereng geluduk nggak Mas? Nggak tahu ya? Jangan bahasa Inggris dong. Geluduk itu bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Iya, maaf, saya kan nggak ngerti makanya. Nggak, kalau di sini tuh sebenarnya kelereng geluduk itu kelereng yang warna putih. Kalau di sana apa namanya? Kalau Mas Dikta kecil dulu? Ada gundu susu. Iya itu. Iya. Kan susu sama geluduk beda, geluduk petir. Enggak, kalau di sini aku ngasih tahu. Jangan Dik, emosi Dikta, dong, ya jangan Allah. emosi dong. Waktu apa ya? PPKM tuh sebenarnya menyenangkan sih buat saya. Saya potong pendek tapi rambut yang lain, saya udah bilang. Sama Mas. Ya iya kan, kita kok tuaan ya? Lah kan manusia kan. Iya. Mas Dikta, selama manggung nih, di mana yang paling diingat Mas Dikta sampai sekarang? Yang paling berkesan? Mas? Semisal nih, nggak ada Jimbon. Mas Dikta mau melihara apa? Buaya atau menjadi buayanya? Tante-tante nggak boleh? Nggak boleh.